Assalamualaikum. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa butuh banget healing, pengen lihat pemandangan gunung, tapi nggak mau macet-macetan jauh ke puncak? Nah, di video kali ini, saya nemuin satu spot yang katanya sih serpihan surga di Purwakarta. Namanya Hidden Valley Hills. Tempat ini cantik banget karena arsitekturnya yang unik, gabungan nuansa Eropa klasik sama legenda tanah Sunda. Penasaran fasilitasnya kayak apa? Kamarnya nyaman nggak? Dan berapa budget yang harus disiapin? Tonton video ini sampai habis ya, karena saya bakal kupas tuntas semuanya. Kebetulan saya sampai pas sore hari, jadi dapat momen golden hour yang keren banget. Yuk kita masuk ke dalam buat check-in. Memasuki lobinya, kesan simple, hangat, dan elegan dari desain interiornya berasa banget. Proses check-innya cepat dan para stafnya ramah. Beres urusan administrasi, saya mau eksplor area luarnya. Ini nih yang bikin Hidden Valley Hills beda dari hotel lain. Konsep bangunannya itu megah banget dengan pilar-pilar besar berwarna putih. Mumpung cuaca cerah, saya puas-puasin deh. Merekam momen keindahan dari bangunan dan pemandangan suasana sore menjelang malam di sini. Lihat deh tugu yang ada kubahnya itu. Namanya Tugu Ciung Wanara. Konon ini berkaitan sama legenda kerajaan Galuh loh. Jadi selain estetik, tempat ini punya nilai historisnya sendiri. Setelah puas melihat eksterior yang keren di area ini, saya lanjut turun menuju area bawah. Yuk, ikuti saya eksplor keindahan selanjutnya di sini. Wow, keren banget view-nya. Birunya kolam renang menyatu dengan pantulan bayangan pohon cemara. Dan pemandangan pepohonan di sekeliling berikut lampu-lampunya membuat panorama senja semakin estetik. Lanjut lihat pemandangan sekeliling yang semakin cantik dengan siraman cahaya lampu di sana-sini. Yuk kita nikmati bersama keindahan view sore menjelang malam ini. Iya, kebetulan saya melewati bangunan tempat salah satu kamar yang saya booking, yaitu Deluxe Valley, kamar 505. Mampir dulu deh, biar gak penasaran. Ayo ikut saya room tour, lihat isi kamar ini. Setelah room tour selesai, saya lanjut lagi eksplornya. Supaya teman-teman juga bisa lihat bersama suasana dan keindahan Hidden Valley Hills di waktu malam. Tampak di kejauhan ada 7 pilar megah dan tugu. Besok pagi saya ke sana untuk lihat dengan jelas. Sambil balik ke arah kamar yang akan saya tempati, saya menyusuri kolam renang. Ada 3 kolam renang di area ini, 1 untuk dewasa dan 2 untuk anak. Dengan posisi, 1 kolam tepat berada di depan teras kamar, dan satunya lagi yang berbentuk lingkaran ada di depan restoran. Nah, saya sudah masuk bangunan utama di lantai dasar atau lantai 1, menuju kamar satunya yang juga saya booking.
Ini dia, kamar tipe Deluxe Patio. Ukurannya lebih luas dari kamar sebelumnya. Deluxe Valley. Malam ini, saya istirahat di sini. Nyenyak sekali tidur saya semalam. Sekarang saatnya menikmati keindahan pagi. Begini, pemandangan dari teras kamar 104. Sejauh mata memandang, lanskap perbukitan hijau berpadu dengan birunya langit yang cerah. Oh iya, semalam saya belum sempat liatin full ya kamar Deluxe Patio. Begini ya interior kamarnya. Cukup luas ya kamarnya? Karena lokasinya di atas bukit dan agak jauh kalau mau turun cari makan, paling bener emang pesan makanan di hotel aja. Nah, ini part yang paling sering ditanyain. Makanannya mahal gak ya? Tenang, saya udah siapin bocorannya buat teman-teman. Di sini menunya variatif, ada western dan Indonesian food. Buat pecinta daging, ada wagyu steak, tenderloin atau sirloin, harganya sekitar 150.000 sampai 165.000. Kalau mau yang lokal, ada sop iga sekitar 65.000 atau nasi goreng mulai dari 40.000 sampai 55.000. Minumannya standar kafe, kopi dan jus mulai 20 ribuan. Menurut saya, harganya masih reasonable untuk ukuran resort dengan pemandangan sekeren ini. Sekarang, saatnya explore Hidden Valley Hills di saat hari sudah terang. Jadi, kita bisa lihat dengan jelas keindahan setiap sudut di sini. Jalan sekarang ah! Mumpung masih pagi, di mana suasana belum ramai dengan tamu-tamu lain. Let's go! Begini penampakan kolam renangnya pas terang. Kolamnya cukup besar dengan air yang biru jernih. Posisinya outdoor, jadi berenang sambil lihat gunung. Di pinggir kolam ada kursi-kursi, buat bersantai sambil menikmati indahnya panorama di sini. Buat kalian yang ingin masuk dan renang di Hidden Valley tanpa menginap, bisa ya. Untuk dewasa, harga tiket masuknya 35.000, ditambah tiket renangnya 25.000. Di sekeliling resort ini banyak banget spot foto. Selain taman yang tertata rapi, pilar-pilar ala Eropa klasik yang vibes-nya kayak lagi liburan di Eropa, ada patung-patung ala Romawi, tugu, bebatuan alam, dan tentunya background Gunung Parang, Gunung Cupu, Gunung Bongkok, dan Gunung Lembu yang berjejer rapi. Kalau kalian hobi fotografi atau sekadar mau update Instastory, dijamin memori HP bakal penuh di sini. A piece of paradise atau serpihan surga. Demikian slogan Hidden Valley Hills untuk merangkum semua keindahan yang ada di sini. Sekarang, saya berada di Tugu yang merupakan Tugu Belanda kuno 1898. Tugu ini telah direkondisi dari kondisi awal yang rusak, berada di atas ketinggian 362 dpl yang sama dengan ketinggian Gunung Cupu di Purwakarta. Di Tugu ini, teman-teman dapat membaca narasi mengenai Gunung Parang, Gunung Bongkok, dan Gunung Cupu beserta legendanya. Nah, ini ada papan informasi yang berisi keterangan nama dari apa-apa saja ya yang kita lihat di area sekitar sini.
Sekarang saya menuju ke spot yang menurut saya adalah jantungnya Hidden Valley Hills. Tempat ini nggak cuma jual pemandangan, tapi ada nyawanya. Di hadapan saya sekarang ada monumen yang disebut 7 pilar legenda purba. Terlihat kokoh dan tampak megah pilar-pilar ini. Ketujuh pilar ini menggambarkan urutan peradaban kerajaan Hindu-Buddha kuno di tanah Pasundan beserta legenda-legendanya yang dimulai sejak masa Salaka Negara di pilar ke-1 hingga runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di pilar ke-7. Buat kalian yang ingin tahu detailnya, apa saja yang tertulis di masing-masing pilar, yuk kita baca bareng-bareng. Selain 7 pilar legenda purba, di samping kanan dan kiri pilar, terdapat patung-patung para tokoh yang berpengaruh pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini tersedia juga ya tempat untuk barbekyuan. Setelah puas menikmati pemandangan sekitar yang indah, saya mau eksplor sisi kanan dan kiri dari resort ini. Saya menuju ke arah kamar 301-306 yang letaknya ada di bawah. Keenam kamar ini merupakan kamar tipe superior. Sekarang saya berada di sisi kiri bangunan utama. Saya melewati semacam kubah yang bertuliskan Sang Proklamator, di mana di dalamnya ada patung Insinyur Soekarno beserta narasinya.
Saya lanjut lihat-lihat ke area bawah. Nah, di sisi kanan saya ada bangunan dan kolam renang juga. Di sini terdapat kamar master suite, annex suite, deluxe poolside, superior poolside, superior garden, dan standard garden. Wow, ada aviary juga di sini, bersebelahan dengan kandang kelinci. Selain itu, ada juga area playground buat anak-anak bermain. Bakalan seneng deh anak-anak main di sini. Nemu lagi nih spot foto keren. Teman-teman bisa foto di sini dengan latar hati yang bertuliskan Hidden Valley. Dan tampak juga pegunungannya. Bisa buat kenang-kenangan ya pernah ke sini. Lihat, ada karpet ajaib nih, seperti karpet Aladin yang bisa terbang. Buat teman-teman yang mau nyobain duduk di atas karpet terbang, tinggal bilang aja ya sama si mas yang bertugas. Rasakan sensasinya dan jangan lupa abadikan momennya ya. Sekarang saya balik ke gedung utama. Siap untuk menikmati view dari skydeck. Bagus banget kolam renangnya terlihat dari atas sini. Ini zero point atau titik nol dari Hidden Valley. Maju sedikit, ada patung Bapak Henry Chandrawinata beserta plakat dan narasi The Lost Paradise. Oh iya, Pak Henry Chandrawinata merupakan pendiri dan pemilik dari resort ini ya. Nah, ini Kubah Ciung Wanara Palazzo yang kemarin saya lihat. Terlihat makin keren spotnya, dengan perpaduan kubah dengan latar belakang pilar-pilar klasik berwarna putih, menyatu dengan birunya langit pagi ini. Dari tempat saya berdiri, begini penampakan view-nya. Keren banget. Sekarang, saatnya sarapan. Nah, ini area makan outdoor-nya. Jadi, sambil makan, kita bisa sekalian menikmati pemandangan perbukitan nan indah. Apa saja ya menu sarapan pagi ini? Yuk, kita lihat bersama. Ada bubur ayam dengan topping lengkap. Ketan dan singkong dengan saus durian dan gula aren, serta buah potong. Nah, ini makanan beratnya. Ada nasi goreng, bihun goreng, capcay, tumis sosis bawang bombay, ayam goreng, sup, dan ada perkedel jagung, kerupuk, serta sambal. Nah, ini egg station-nya. Ini ada but kue pukis. Dibuat dadakan, jadi masih panas, enak deh. Setelah selesai sarapan, saya lanjut eksplor lagi. Oh iya, di sini kita juga bisa sewa tempat untuk berbagai acara gathering ya, termasuk acara wedding. Keren kan? Jika janji sakral diucapkan di Kubah Ciung Wanara kayak gini. Ini restorannya, yang lokasinya tepat di depan pool bundar. Di sini, sambil menikmati hidangan, kita bisa sekaligus memanjakan mata dengan melihat keindahan panorama dari tempat kita duduk. Nah, ini petunjuk posisi kamarnya ya.
Di deretan kamar di sini, ada tipe superior poolside dan deluxe poolside. Dan kamar yang terletak paling ujung ini merupakan kamar suite. Sekarang kita room tour ke kamar selanjutnya. Untuk sampai ke sini, saya masuk dari sisi kiri restoran. Lalu turun tangga. Di lorong ini merupakan area tipe kamar Deluxe Valley. Nah, ini view dari kamar Deluxe Valley. View-nya keren banget dari sini. Terutama dari kamar 505, kamar yang paling ujung. Dari kamar Deluxe Valley, saya turun tangga. Sekarang saya berada di area tipe kamar Superior Valley yang posisinya tepat berada di bawah kamar Deluxe Valley tadi. Di sini, di depan masing-masing kamar, ada kolamnya. Juga ada halaman yang cukup luas buat duduk-duduk santai sambil menikmati keindahan panorama. Sekarang posisi saya ada di sisi kiri belakang, kolam renang bundar depan resto. Saya mau ke area kamar nomor 700-an dan 800-an. Nah, ini area kamar Deluxe Valley dan Deluxe Valley 2 bed. Sekarang saya turun ya, untuk lihat kamar lainnya, yang posisinya di bawah juga. Nah, ini area kamar Superior Hills. Ada kolam kecil di setiap kamarnya. Dan di halamannya ada fasilitas bersama untuk duduk-duduk santai. Sekarang saya mau keluar, lewat pintu samping ini. Sekarang saya sudah berada di luar kembali. Dari sini saya mau masuk ke lobi lagi. Sebelum ke front desk untuk check out, saya belok ke kanan untuk melihat kamar yang ada di lantai ini. Nah, di lantai ini ada kamar tipe deluxe balkoni dan juga kamar tipe deluxe biasa. Dan ini tangga turun menuju tipe kamar deluxe patio. Nah, ini daftar harga kamarnya ya. Oke teman-teman, itu dia pengalaman lengkap saya staycation di Hidden Valley Hills, Purwakarta. Kelebihannya, pemandangannya juara, udaranya sejuk, kamarnya nyaman, dan banyak spot foto. Buat teman-teman yang lagi cari tempat short escape, yang nggak terlalu jauh dari Jakarta atau Bandung, tempat ini bisa dijadikan pilihan ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Salam!